Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu kembali di pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang usaha dan pesawat sederhana. Ya, materi ini adalah materi IPA di kelas 8. Baik, anakku sekalian, apa itu usaha? Kalau dengar kata usaha, oh ini Bu yang menghasilkan produk. Wah, seperti itu ya. Itu berkaitan dengan ekonomi. Nah, dalam IPA, usaha itu merupakan gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga menyebabkan benda itu bisa berpindah dari satu titik ke titik yang lain. For example nih, kita mendorong meja dari arah utara, kita pindahkan atau kita dorong itu ke arah selatan. Berarti ada gaya yang bekerja untuk mendorong. Nah, gaya yang bekerja inilah yang kita sebut dengan usaha. Seperti itu ya. Baik. Semakin besar gaya yang diberikan pada benda, ya, semakin besar pula usaha yang dihasilkan. Semakin besar perpindahan benda, semakin besar pula gaya yang akan dihasilkan. Karena itu secara matematis kita bisa tuliskan. Gaya itu adalah, usaha itu adalah perkalian antara gaya dengan dengan jarak yang dihasilkan. Ya, jadi usaha itu adalah dia akan berbanding lurus dengan gaya yang dihasilkan dan dengan gaya yang dikeluarkan, maksud saya, dan jarak yang dihasilkan. Nah, untuk Y itu sendiri adalah usaha dengan satuannya joule, F itu adalah gaya, satuannya Newton, S itu adalah jarak atau perpindahan benda. Nah, ini satuannya meter. Untuk perpindahan benda, jarak kita sudah bahas di materi-materi sebelumnya ya. Oke. Baik, kita akan beralih ke pesawat sederhana. Kalau dari kata-katanya pesawat itu kalian pasti terbayangnya itu, wah, pesawat yang di udara seperti itu ya. Nah, kalau dikaitkan dengan sederhana, apa ya pesawat sederhana itu? Oh, itu Bu, pesawat kertas. Ternyata bukan itu. Nah, pesawat sederhana merupakan alat yang digunakan untuk membantu mempermudah pekerjaan manusia. Dengan adanya alat ini, jadi pekerjaan kita menjadi lebih mudah, ya. Karena itu ada sebuah keuntungan yang kita dapatkan, yang kita kenal dengan nama keuntungan mekanis, yaitu bilangan yang menunjukkan berapa kali pesawat menggandakan gayanya. Jadi dengan adanya pesawat sederhana ini, kerja kita menjadi lebih mudah, ya. Oke. Nah, untuk KM ini kita bisa cari lewat perbandingan antara usaha dengan gaya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, pesawat sederhana itu ternyata ada beberapa macam, ada beberapa jenis ya. Di antaranya yaitu katrol, roda berporos, bidang miring, dan pengungkit. Waktu SD kalian pernah belajar tentang ini nih. Tentang katrol, roda berporos, bidang miring, dan pengungkit ini. Hanya saja waktu SD itu kita belum belum secara matematis kita kaitkan ya. Oke, kita bahas satu persatu dari katrol. Katrol ini ada beberapa macam ya. Ada katrol bebas, ada katrol majemuk. Nah, katrol ini ada katrol tetap, Katrol tetap ini berfungsi untuk mengubah arah gaya. Pada katrol tetap tunggal, jadi ada tunggal, ada majemuk nanti ya. Gaya kuasa yang digunakan untuk menarik beban sama dengan gaya bebannya. Nah, keuntungan mekanis adanya katrol tetap ini adalah satu. Untuk katrol bebas berfungsi untuk melipatkan gaya juga sama ya. Sehingga gaya pada kuasa yang diberikan untuk mengangkat benda lebih kecil dari gaya bebannya. Contohnya katrol di pelabuhan yang digunakan untuk mengangkat peti kemas. Yang berikutnya adalah katrol majemuk, yaitu gabungan antara katrol tunggal dengan katrol bebas ya, dirangkai menjadi satu sistem. Keuntungan mekanis katrol majemuk sama dengan jumlah tali, jadi tergantung tali. Ada berapa tali di sini yang yang bekerja. Nah, ini keuntungan mekanisnya. Keuntungan mekanis katrol majemuk ini sama dengan jumlah tali yang menyokong berat beban. Contohnya, katrol dalam bidang industri yang digunakan untuk mengangkat benda berat ya. Kalian mungkin pernah melihat itu semuanya. Kalau ini lihat ya, kita bandingkan antara 1, 2, dan 3. 1 itu dikatakan sebagai katrol tetap. Jadi ada
kaitnya tuh di atasnya ya, dia tidak bergeming gitu. Nah kalau yang kedua ini katrol bebas nih, jadi yang berpindah-pindah itu adalah apanya? Ini si katrolnya ini ya, yang berpindah-pindah seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, keuntungan mekanis dari masing-masing katrol. Kalau katrol tetap, keuntungan mekanisnya itu 1. Katrol bergerak, keuntungan mekanisnya 2. Kalau katrol majemuk tadi keuntungan mekanisnya berapa? Ya, tergantung banyaknya tali yang menopang. Ya, itu yang harus diingat. Jadi kalau katrol tetap berapa keuntungan mekanisnya? 1. Katrol bergerak 2. Katrol majemuk tergantung berapa talinya. Oke, sip. Lanjut ke bidang miring. Nah, kalau kata-kata bidang miring berarti ya miring ya. Ada sebuah bidang papan itu bersifat miring. Nah, dari gambarnya ini contohnya nih ya. Kalau seseorang mengangkat peti, kalau kita angkat langsung ke truk ini kan sangat berat sekali ya. Ya membutuhkan gaya yang sangat banyak. Tapi dengan bantuan bidang miring ini bisa lebih mudah sehingga menghemat gaya kita. Ya, gaya yang bekerja tidak terlampau besar. Kita dorong sampai ke sini. Ya, ini juga ada apa? Ada tangga, ada pisau dan lain sebagainya. Bidang miring ini bidang datar yang diletakkan miring. Dia membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasanya. Ya, bisa difahami ya. Oke, saya lanjut. Nah, ini dia contohnya dari bidang miring. Oke. Ada pisau, ada apa nih? Ya, pisau, sebentar. Oke, ini pisau, terus ada tangga, ada sekrup ya, terus ada kapak, ya ada kapak di sini dan ada mata bor ya. Oke, ada kapak, ada mata bor. Oke, lanjut ya. Nah, ini bidang miring. Ini ada kita mengenal, ini adalah bidang miringnya itu kita sebut dengan panjang lintasan. Panjang lintasan miring atau di sini jarak ya dengan satuannya dengan simbolnya S. Ya, terus ini ada tinggi. Yang namanya bidang miring pasti dia akan membentuk sudut ya, akan membentuk sudut dan di sini berkaitan dengan tinggi. Tinggi bidang miring atau simbolnya adalah H, height ya. Terus ini adalah bebannya. Nah, bebannya. Secara mekanis bidang miring ini bisa kita tuliskan seperti ini. Perbandingan antara S dengan H sama dengan perbandingan W berarti dengan gayanya. Ya, dia berbanding terbalik ya, seperti itu. Oke, ini adalah contoh soalnya ya. Kita lihat di sini. Oke, jarak yang ditempuh oleh mobil melaju dengan usaha sebesar 15 joule dan gaya sebesar 500 Newton. Berapa sih? Kita bisa langsung masukkan ke dalam rumus yang tadi. Apa rumusnya untuk usaha? W sama dengan F dikali S. Nah, di sini pembahasannya. Kita ingat ya, kalau dalam fisika ini dituliskan dulu biar kita paham juga diketahuinya apa, ditanyakan apa, dan jawabannya gimana. Diketahui W ini berapa tadi? 15.000 joule. Sedangkan gaya yang dikeluarkan sebesar 500 Newton. Nah, terus berapa sih jarak yang ditempuh? Kita langsung masukkan ke rumusnya. W sama dengan F kali S ya. Kalau untuk mencari S berarti apa? W per F. Nah, ini bisa sebentar nih. Kita tuliskan begini. Ingat ya yang segitiga. Nah, yang kita buat rumus ini segitiga. Oke, seperti ini. Ini mudah sekali. Ya, W sama dengan F dikali S. Ini F. Ini S. Ya. Oke, ini W. Untuk mencari W berarti apa? Gaya dikali dengan apa? Jarak. Terus untuk mencari jarak berarti W dibagi F. Nah, ini bisa kita analogikan. Kalau ini W ini sama dengan 6 nih, kita analogikan. Terus untuk F-nya kita analogikan angka 3 aja. S-nya kita analogikan 2. Nah, seperti ini kan.
Kalau untuk mencari 6 berarti 3 dikali 2 seperti itu ya. Kalau untuk mencari 3 berarti 6 dibagi 2 seperti itu sebaliknya ya. Oke, bisa difahami ya. Nah, ini hasilnya berapa? Jadi untuk jarak yang ditempuhnya 15.000 Joule per 500 Newton. Hasilnya adalah 30 meter. Ya, seperti itu. Nah, contoh yang kedua. Tadi usaha, sekarang kita lihat pesawat sederhana. Yang namanya pesawat sederhana tadi apa? Yang bisa membantu kerja kita menjadi lebih mudah ya. Gambar di sebelah kita lihat. Ini gambar apa nih? Tangga ya. Coba kalau nggak ada tangga, kita bisa langsung lompat gitu kan, susah sekali ya. Nah, dengan adanya tangga ini mempermudah kita. Dari lantai 1 ke lantai 2, lantai 3 sampai ke lantai 4 ya. Itu bidang miring, salah satu bidang miring. Nah, di sini tangga ini ya, dia bidang miringnya ini adalah 8 meter, sedangkan tingginya adalah 4 meter. Nah, rumah Ratih ini ceritanya ya, panjang tangganya 8 meter. Ketinggiannya adalah 4 meter. Berapa sih keuntungan mekanis kita menggunakan tangga tersebut? Nah, berarti kalau nggak ada tangga tersebut, itu bisa kerja kita berapa kali lipat gitu ya. Tapi dengan adanya tangga itu kita diuntungkan secara mekanis ya. Tingginya adalah, jaraknya nih adalah panjang lintasan atau jarak adalah 8 meter. Ini dia. Untuk tingginya berapa tadi? 4 meter. Lalu berapa sih km-nya? Nah, kita langsung masukkan saja rumusnya. Km itu perbandingan antara tinggi antara lintasan dengan tinggi, atau perbandingan antara W dengan F. Jadi 8 meter per 4 meter sama dengan 2. Untuk keuntungan mekanik tidak menggunakan satuan ya. Jadi itu berapa kali lipat. Seperti itu, that's all ya. Kita akan sambung lagi di part selanjutnya ya. Untuk hari ini sekian dan terima kasih. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.